karena ini mah filsafat itu apa ya, pemikiran memang mencoba mendalam dan mencoba kritis, tapi selalu dalam spirit melihat apa yang mungkin gitu ya. Terus pada sisi itu filsafat itu tidak pernah dogmatis sih. Mungkin dalam hal itu juga bertabrakan dengan agama. Tapi spirit filsafat itu ya terbuka aja. Gimana? Karena dia hanya melihat kemungkinan katakanlah gitu. Ya, jadi sepanjang 2400-an tahun katakanlah begitu, filsafat sudah mondar-mandir antara kutub objektif dan kutub subjektif katakanlah begitu ya. Nah, pasca Perang Dunia ke-1 dan kedua, ketika semua itu direnungkan kembali, karena beberapa hal tadi yang saya sudah jelaskan di awal, ada potensi-potensi yang sangat destruktif entah secara ideologis maupun politis, entah secara teknologis ya, seperti itu. Ini direnungkan kembali sebetulnya apa yang kita sudah lakukan selama ribuan tahun itu gitu. Ya, lantas orang mulai berpikir-pikir antara lain, kalau di sisi filsafat kita selama ini berpikir objektif, subjektif dan kayak gitu-gitu. Bukankah ada sesuatu di antara subjek dan objek ini yang kita rada abai, yaitu bahasa? Bukankah kita selalu berpikir tentang segala sesuatu dan memahami segala sesuatu itu in terms of language gitu kan ya, dari sudut bahasa kan? Bahkan kalau kita berpikir sendiri pun diam-diam kan kita mikirnya menggunakan bahasa gitu kan. Itu kenapa kok kita abai terhadap fenomena bahasa ya? Karena di antara objek dan subjek itu, kalau tadi pakai istilah Immanuel Kant, ada lensa. Nah, lensa yang sudah jelas itu sebetulnya bahasa. Dan kita selalu melihat segala sesuatu melalui bahasa, dan bahasa itu ada unsur yang sangat kontekstual, ada gimana ya? Bahasa itu kan macam-macam ya, berbeda-beda ya. Bahasa itu kan berbeda-beda, dan dari sudut itu cara kita memahami kenyataan juga beda-beda. Bahasa itu semacam mind frame sebenarnya. Bahasa itu bukan sekedar alat, tapi cara berpikir. Bahasa itu, orang makin sadar bahwa bahasa itu sebenarnya cara berpikir. Begitu. Jadi bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu adalah cara berpikir orang Indonesia, orang Inggris dan sebagainya yang memang khas, cara berpikir yang khas. Bahasa adalah cara berpikir. Nah, selama ini bahasa hampir tidak pernah diperhatikan gitu. Seakan-akan itu mah alat aja gitu. Padahal ini sangat menentukan dalam bagi pengertian kita. Bahasa itu mengandung konteks sosial. Bukan hanya sekedar bahasa. Bahasa itu kayak merangkum dinamika sosial. Jadi di balik bahasa Indonesia itu ada pengalaman khas orang Indonesia, cara berpikir orang Indonesia, mentalitas orang Indonesia. Demikian juga kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Latin. Bahasa itu tidak pernah netral juga dengan demikian. Bahasa itu cara berpikir yang kontekstual sebenarnya. Yang kontekstual. Ada sejarahnya sendiri, ada pengalaman sendiri yang lama-lama akumulasi pengalaman ini menjadi semacam lapisan yang tidak kita sadari, lapisan ketidaksadaran kolektif. Ya. Di balik bahasa Indonesia ada ketidaksadaran kolektif pengalaman dan cara berpikir intuisi Indonesia. Kayak gitu. Maka sejak pertengahan abad 20 sampai akhir abad 20 ada semacam yang disebutnya itu linguistic turn. Ada belokan ke arah bahasa, itu ya. Dan ya sebetulnya yang mengawali
ke arah situ ya ada beberapa orang, tapi salah satunya itu Husserl ya, filsuf Jerman yang mengawali fenomenologi. Jadi dia tentu melanjutkan tradisi filsafat sebelumnya, Immanuel Kant dan sebagainya, tapi dia akhirnya memfokuskan diri bahwa sebetulnya yang nyata, seperti saya bilang tadi, itu sebenarnya anggapan Husserl. Yang nyata itu sebetulnya pengalaman, realitas yang dialami, bukan yang dirumuskan di dalam sains, di dalam filsafat, bahkan di dalam agama. Itu tuh realitas yang sesungguhnya itu realitas yang kita alami. Itu awalnya. Berfokus pada pengalaman itu menjadi sangat penting di dalam Husserl itu. Dan seringkali dalam pengalaman itu banyak hal yang kita tidak sadari. Bahkan kata dia, ini yang menarik, bahkan kata dia itu istilah atau konsep objek dan subjek ini itu hanyalah alat kita untuk memahami pengalaman. Pengalaman itu sendiri bentuknya nggak jelas sama sekali. Kayak pengalaman kita kuliah ini, itu tuh sulit dirumuskan ya. Kalau kita tanya apa yang kamu alami gitu kan ya, ketika kuliah si Bambang itu, masing-masing bisa sangat berbeda dan ada yang bosan, ada yang malas, ada yang antusias, ada yang terpacu pikirannya, ada yang ada macam-macam. Setiap orang juga berbeda pengalaman itu dan tidak gampang dirumuskan. The real experience itu tidak gampang dirumuskan. Nah, kata Husserl, bahkan istilah objek subjek itu hanyalah alat konseptual untuk memahami pengalaman. Gitu ya. Ini dibacanya orang suka salah, Husserl, bukan Husserl lah, karena dia bukan orang Inggris, jadi dia orang Jerman, bacanya Husserl aja, Edmund Husserl. Oke, jadi mulai terasa bedanya. Murid Husserl itu Heidegger. Kita akan melihat lebih rinci nanti pemikiran orang ini, Heidegger. Kata Heidegger, ya memang pengalaman, tapi pengalaman itu kan ujung-ujungnya juga dalam kenyataan hampir selalu terungkapkannya itu melalui bahasa, gitu kan ya. Pengalaman sebagai pengalaman saja bagaimanapun sulit dimengerti. Biasanya baru bisa kita tangkap apa yang kita alami itu ketika dibahasakan. Jadi kayak barusan contohnya, kalau baru kita mengerti apa yang kita alami dalam kuliah ini ketika ditanya sama orang, kamu ngalamin apa ketika kuliah sama si Bambang itu? Tapi terus ketika Anda mulai merumuskannya, kuliah itu membosankan. Nah, pengalaman itu mendapatkan bentuk terumuskan di dalam kata. Kuliah itu membosankan. Nah, dalam kalimat itu. Jadi pengalaman itu menemukan bentuknya di dalam formulasi bahasa. Tapi itu bisa berbeda-beda. Gitu. Dan bahasa itu pun tidak sekali jadi. Ya, tapi sebenarnya ada asiknya juga. Tapi sebenarnya ada nggak ngertinya juga. Nah, ketika kita mulai menambahkan kalimat-kalimat lain, makin terasa kompleksitas pengalaman itu. Dan ternyata tidak habis-habisnya dirumuskan. Nah, segala pengalaman, entah itu pengalaman cinta kita dengan pasangan kita, entah pengalaman imani kita dengan dalam kehidupan beragama dan sebagainya, itu tuh selalu bisa dirumuskan dengan 1000 cara gitu kan, dalam bahasa. Dan ketika kita merumuskannya dalam bahasa Inggris misalnya, menjadi lain, kita mikirnya menjadi lain. Wah, karena ada rasa yang berbeda, membosankan gitu. Misalnya dalam bahasa Inggris apa ya? Oke, bisa dibilang boring, tapi sepertinya ada nuansa lain. Persis seperti kata begini, dalam bahasa Indonesia gurih itu, kata gurih itu ketika kita mau coba merumuskannya dalam bahasa Inggris, orang terpaksa harus meraba-raba. Sebentar, gurih itu apa ya? Teman-teman bule saya itu pada ada yang suatu kali bilang, ya gurih itu creamy, something like creamy katanya gitu. Tapi orang yang lain bilang, no, it's not creamy,
uh, seperti cheesy katanya. Oke, cheesy. Yang lain bilang enggak, itu mah tasty aja deh katanya gitu. Terus yang lainnya lagi bilang yang lebih jelas tuh rich, the taste is rich kata dia tuh ya, kaya gitu kan ya. Nah kita orang Indonesia, wah gurih tuh kaya ya, iya juga kali ya, kaya rasa gitu ya, kaya rasa. Gitu. Kedua ada orang Australia yang bilang, no katanya sebenarnya kita punya kata yang ambigu seperti itu ya, antara pokoknya tidak manis kata dia, tapi juga percampuran savory. Yang lain bilang oke, savory ya. You see, jadi perbedaan bahasa itu betul-betul perbedaan nuansa, dan di dalamnya ada kandungan pengalaman yang pelik sebenarnya gitu ya. Bahasa itu bukan sekedar bahasa, meskipun kita bisa mempelajari bahasa-bahasa lain, tapi ya itu bukan alat kadarnya. Bahasa itu bukan sekedar alat kayak palu yang netral gitu ya. Palu ya gimana pun palu aja dipakai maku ya. Seakan-akan itu mah alat saja dan netral saja. Sebenarnya bahasa itu kalau dari sudut itu rekaman pengalaman kontekstual yang pelik gitu kan, dan khas. Maka bahasa itu bukan sesuatu yang netral, bukan sekedar alat yang netral. Bahasa itu cerminan kerangka berpikir, mind frame. Nah, gitulah. Jadi para filsuf mulai berfokus ke bahasa. Heidegger ke situ, ini orang Jerman juga, Wittgenstein dari Austria juga ke arah itu. Maka kalau gitu kata Wittgenstein, filsafat itu harusnya berfokus ke bahasa aja, jangan ke realitasnya gitu ya. Dan kata dia, begitu kita berfokus ke bahasa, sebetulnya banyak persoalan filsafat yang tampaknya pelik dan berat gitu sebenarnya omong kosong. Nah, bangsa gitulah. Itu Wittgenstein. Terus ada dari Prancis ada Ferdinand de Saussure. Ya itu lain lagi, dia bilang sebenarnya kalau kita fokus kita tuh bahasa, sebenarnya bahasa tuh ada strukturnya loh, kata dia. Sebenarnya bahasa tuh ada strukturnya, dan ternyata hampir segala hal dalam hidup kita, entah itu sosial, budaya dan sebagainya, itu ada strukturnya, dan struktur itu sangat berkait dengan struktur bahasa ya. Hubungan-hubungan sosial kita sebut keponakan, kita sebut sepupu, kita sebut nenek, kita sebut cicit dan sebagainya, itu tuh struktur bahasa juga loh. Kayak gitu-gitu ya, strukturalisme dan sebagainya. Itulah semua fokus yang mulai berganti ke arah bahasa. Nah, yang saya mau bilang adalah dengan pergeseran ini dari tegangan objek subjek, lantas di tengahnya itu ada bahasa, itu yang melatar belakangi filsafat penafsiran yang disebut hermeneutika, yang muncul di abad 20 dalam tradisi filsafat di dunia barat. Ya saya kuliah kita tuh akan melihat lebih rinci hermeneutika tuh pada akhirnya, atau penafsiran tuh pada akhirnya kalau menurut mereka apa gitu ya. Dan ini artinya ini pemikiran dalam tradisi filsafat barat, menurut saya lumayan mendalam ya, mengenai menafsir itu sebenarnya apa ya gitu. Oke, itu by way of introduction. Ada apa yang terpikir, silakan